Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Oke, kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan formulir 1770 SS. Jadi, 1770 SS ini digunakan oleh wajib pajak dengan status pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta. Ya, di bawah 60 juta. Jadi kalau penghasilan brutonya di bawah 60 juta, statusnya pegawai atau karyawan, silakan gunakan SPT 1770 SS. Nah, bagaimana melakukan pelaporannya? Ikuti video berikut ini. Pertama, tentu saja kita harus masuk ke web DJP online. Jadi klik saja DJP Pajak Online, tidak akan muncul djponline.pajak.go.id. Kita klik saja DJP online tersebut. Kemudian kita akan diarahkan ke web DJP online. Ini tampilan web yang baru. Silakan Bapak Ibu masukkan nih kalau sudah validasi, kemudian atau NPWP, kemudian kata sandi, masukkan kode keamanan yang tertera di samping kiri, kemudian jangan lupa kita klik login. Setelah login, akan muncul beberapa informasi di layar. Nah, akan muncul nih PWP kita di sini yang menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar. Kemudian kita pilih lapor. Nah, di sini baru kita akan memilih jenis SPT yang akan kita gunakan. Jadi, 1770 SSIT itu termasuk jenis SPT yang bisa kita gunakan secara e-filing. Jadi, e-filing ini bisa dengan 1770S atau 1770 SS. Jadi, 1770S untuk penghasilan bruto di atas 60 juta, 1770 SS penghasilan bruto di bawah 60 juta. Kita pilih saja e-filing. Oke, setelah itu nanti akan muncul beberapa menu arsip SPT untuk melihat SPT yang sudah pernah kita lapor, buat SPT, draft SPT, kalau misalnya kita sudah pernah buat tapi belum dikirim, ini mungkin bantuan ini pertanyaan ya, FAQ. Dan kita pilih buat SPT. Nah, di sini nanti akan ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, tidak. Nah, kita pegawai ya, atau karyawan. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban terpisah? Kita juga pilih tidak. Kemudian, nah di sini yang paling penting, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang dari 60? Oke, ya, tentunya ya. Tidak arahkan langsung ke 1770 SS. Tapi kalau misalnya kita penghasilan di atas 60, berarti kita pilih tidak. Nanti di sini akan muncul SPT 70S. Jadi karena di bawah 60, kita pilih saja ya. Kita klik SPT 1770 SS. Kemudian nanti akan diminta untuk mengisi tahun pajak. Kita klik saja misalnya 2021, kemudian secara otomatis akan terpilih normal atau pembetulan kalau misalnya kita sudah pernah lapor. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita mulai mengisi SPT kita. Jadi di sini ada pertanyaan penghasilan bruto kita berapa? Misalnya karena di bawah 60 ya kita isi 50 juta. Dan apakah ada pengurangan? Dan ini dasarnya adalah bukti potong juga. Jadi bukti potong yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya. Misalnya PPKP itu untuk orang pribadi tidak kawin dan tidak ada tunggangan adalah sebesar 54 juta. Ini kita tinggal klik saja jenis PTKP kita seperti apa. Kita tinggal pilih, ya sesuaikan juga dengan dipotong yang sudah diberikan. Dan setelah kita isi ini, kita pilih berikutnya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi penghasilan yang jika dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek final. Kita pilih saja kalau memang ada yang penghasilan yang dikenakan PPh final. Kita pilih berikutnya, kalau misalnya tidak ada, kita lewatin saja. Nah, di sini kita memilih mengisi jumlah harta yang kita miliki. Ini totalnya saja ya, akumulasi saja. Jadi misalnya kita memiliki rumah contohnya, atau hanya memiliki motor atau kendaraan mobil, atau harta yang lain ya totalnya misalnya jumlahnya 100 juta ya udah kita
Kalkulasi saja jumlah total harta yang kita miliki nilai 100 juta. Kemudian apakah kita punya hutang? Hutang ini ya bisa ke manapun ya, ke bank atau lembaga lain yang memang mengakui adanya hutang kita. Kita akui sebagai hutang kita. Yang kita pilih 5 juta, atau kita tulis 5 juta. Berikutnya, nah di sini yang bagian terakhir itu pernyataan. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa memang kita sudah mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan siap menerima segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan perundangan atas pengisian SPT ini. Kita klik setuju, dan kita klik selanjutnya. Ini bagian hampir terakhir ya, kita tinggal diminta untuk minta kode verifikasi. Jadi perhatikan jenis SPT kita 1770 SS, tahun pajak tadi 2021, ini bukan pembetulan atau normal, status SPT nihil. Kita klik di sini, kemudian nanti akan diminta untuk memilih media yang kita gunakan untuk minta kode verifikasi itu. Apakah menggunakan email atau SMS. Kita pilih email, oke, nanti akan muncul bahwa email kode verifikasi telah dikirim ke email kita. Kita klik iya, kemudian kita cek di email kita, ada notifikasi, oh ya bukan, ada e-filing ya. E-filing bahwasanya kode verifikasi telah dikirim ke email kita. Kita klik saja, nanti ada kode verifikasi di bagian sini. Di kode verifikasinya 91C158. Jadi kode verifikasi ini ya berubah-ubah sesuai dengan permintaan kita meminta kode verifikasi tadi. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke kode verifikasi yang diminta. Kita masukkan kode tadi, kemudian kita kirim SPT, dan nanti akan ada keterangan. Di keterangannya yang menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya di bawah PTKP penghasilan kita, tapi ya tidak masalah. Artinya kita tetap dapat melanjutkan proses ini untuk melaporkan SPT kita. Jadi ini hanya pemberitahuan bahwasanya PTKP kita itu masih lebih besar daripada penghasilan kita. Kita tutup saja, kemudian ada respon, apakah kita puas atau tidak puas, puas. Nanti selanjutnya akan langsung otomatis masuk ke web DJP online kita, akun DJP online kita, ada keterangan bahwa SPT kita itu sudah dilaporkan. Ada jenis SPT-nya, tahun pajak, kemudian statusnya, dan di sini ada aksi. Jadi aksi ini satunya adalah untuk melihat bukti penerimaan elektronik yang sudah kita laporkan. Kadang-kadang di perusahaan atau instansi yang tempat kita bekerja itu meminta bukti bahwa kita sudah lapor. Kita klik saja di sini. Nah, di sini menunjukkan bahwa bukti penerimaan elektronik atau SPT kita sudah terlapor. Di sini akan muncul nama, NPWP, tahun pajak, dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa SPT kita itu sudah disampaikan. Bisa juga nanti Bapak Ibu mungkin bisa ngecek di email yang sudah terdaftar juga akan dikirimkan bukti penerimaan elektronik ini. Oke, sampai di sini pelaporan SPT 1770 SS. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika merasa ini informasi yang cukup bermanfaat bagi yang lain, mungkin bisa di-share dengan teman-teman yang lain di grup WA, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain. Dan jangan juga lupa untuk melakukan subscribe, share, like, and comment di channel Momon Pajak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.